Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar IPA ya. Siapkan bukunya dan buka halaman 50. Kita akan mencoba melakukan kegiatan bermain dengan kunci dikotom. Nah, untuk bisa melakukan kegiatan ini, kita harus mengikuti langkah-langkahnya. Langkah pertama adalah siapkan kertas origami 2 warna masing-masing 2 helai. Nah, Ibu sudah menyiapkan kertas origami 2 warna 2 helai, yaitu origami warna merah dan origami warna biru. Setelah itu apa? Kita lanjutkan ke kegiatan kedua atau langkah kedua. Pada langkah kedua, diminta guntinglah kertas origami tersebut menjadi bangun datar berbentuk segitiga dan segi 4 untuk kedua warna dengan masing-masing ukuran besar dan kecil. Jadi, kalian gunting kertas origami yang 2 helai ini menjadi bentuk segi 4 dan bentuk segitiga masing-masing 2, dari ada yang besar ada yang kecil. Contohnya seperti ini ya. Nah, ini origami yang sudah dibentuk. Ada segi 4 besar 2 helai, segi 4 kecil 2 helai, segitiga besar 2 helai, segitiga kecil 2 helai. Ini yang warna merah. Kemudian segi 4 besar 2 helai, segi 4 kecil 2 helai, segitiga besar 2 helai, segitiga kecil 2 helai. Ini untuk yang berwarna biru. Kalau sudah demikian, apalagi yang kita kerjakan? Maka kita masuk ke langkah yang ketiga. Oke, langkah ketiga adalah kemudian kelompokkan menjadi 2 bagian. Kamu bebas dalam mengelompokkannya. Boleh berdasarkan bentuk, warna, atau ukuran. Kelompokkan berdasarkan persamaan dan perbedaan dengan melihat ciri bentuk yang mudah diamati. Ya, jadi nanti kamu membuat pengelompokan. Tapi kamu juga harus membuat bagan seperti ini untuk melakukan langkah keempat. Buat ya bagannya ya. Ibu sudah membuat bagan. Ini contohnya. Karena kita sedang lockdown, Ibu tidak punya kertas karton, maka Ibu menggunakan kertas yang ada di rumah. Ya, kalian juga boleh berkreasi menggunakan kertas apapun, nggak harus keluar rumah untuk mencari kertas yang tidak ada di rumah. Oke, selanjutnya kita lihat kegiatan atau langkah 4. Apa langkah 4? Masukkan hasil kerjamu ke dalam lingkaran yang telah disediakan. Jangan lupa tuliskan dasar pengelompokan pada garis yang telah disediakan. Gambar di samping atas ini merupakan bagan klasifikasi dikotom ya. Jadi kamu buat dulu bagannya, lalu kita kerjakan sama-sama. Ya. Pertama, kita masukkan, kita lihat di lingkaran paling atas ada tulisan semua. Apa artinya? Itu berarti semua kertas harus ditaruh di situ. Mau yang bentuknya segi 4, mau yang segitiga, mau yang besar, mau yang kecil, warna merah atau warna biru, semuanya ada dalam lingkaran yang pertama. Ya. Kemudian kamu lihat lingkaran berikutnya. Apa? Di sini lingkaran yang pertama dibagi 2, lingkaran berdasarkan warna. Ya. Jadi Ibu memilih berdasarkan warna. Kamu boleh memilih berdasarkan bentuk, suka-suka, atau berdasarkan ukuran. Kalau berdasarkan warna,
Berarti ibu akan memisahkan warna merah dan warna biru. Yuk kita pisah ya. Merah sendiri, biru sendiri. Biru di kanan, merah di kiri. Bisa ya. Biru di kanan, merah di kiri. Kita pisah. Biru, merah, ya. Nah, yang terbalik-balik ini kita balik lagi biar semuanya kelihatan. Oh, ini merah ternyata. Merah ke kiri ya. Nah, ini biru di kanan. Oke. Berarti kita sudah mempunyai 2 kelompok berdasarkan warnanya. Ada merah, ada biru. Kemudian lanjutkan lagi ke lingkaran berikutnya. Lingkaran berikutnya ibu memisahkannya berdasarkan bentuk. Ibu tulis bentuk. Ya. Karena berdasarkan bentuk, maka kita pisahkan nih yang segitiga di kiri. Segitiga di kiri. Segitiga di kiri. Segi 4 di kanan. Segi 4 di kanan. Segitiga di kiri. Segi 4 di kanan. Oke ya. Terpisah ya berdasarkan bentuknya. Bagaimana dengan yang biru? Sama. Kita pisah berdasarkan bentuk. Segi 4 di kanan. Segitiga di kiri. Itu ya. Oke. Segitiga dan segi 4-nya terpisah. Ya. Baru kemudian dipisah lagi berdasarkan ukuran. Ya. Sama-sama segitiga, sama-sama warnanya merah, tapi ukurannya beda. Ada yang besar. Nah, besar. Ada yang kecil. Nah, pisah ya. Besar sama kecil, jadi terpisah berdasarkan ukuran. Segi 4-nya juga sama. Yang besar satukan dengan yang besar, yang kecil satukan dengan yang kecil. Oke, yang biru sama. Segitiga besar sama yang besar, segitiga kecil sama yang kecil. Nah, tuh sudah terpisah. Pisah ya. Terakhir, segi 4 besar dengan yang besar, segi 4 kecil dengan yang kecil. Nah, terakhir ini hasil akhir ya. Kalau kamu perhatikan, dalam satu lingkaran terdapat 2 kertas yang memiliki ciri-ciri sama. Warnanya sama, ukurannya sama, bentuknya sama. Segitiga besar merah, segitiga kecil merah, segi 4 besar merah, segi 4 kecil merah, segitiga besar biru, segitiga biru kecil, segi 4 biru besar, segi 4 biru kecil. Ya, jadi simulasi tadi atau kegiatan tadi itu bisa menggambarkan bagaimana para ahli membuat kunci dikotom untuk mengetahui apakah satu makhluk hidup itu ada dalam satu kelompok atau tidak, yaitu dengan melihat adanya persamaan dan juga adanya perbedaan. Pada makhluk hidup yang sejenis biasanya ditemukan persamaan-persamaan yang banyak. Sedangkan pada makhluk hidup yang berbeda jenis akan ditemukan perbedaan-perbedaan yang banyak. Demikian kegiatan hari ini. Atas perhatiannya Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.